رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ranah ilmiah spesial Ramadan. Sekarang sepi guys. Bersama saya host dan masih dengan narasumber kita yaitu Kak Muhammad Ni'amila. Langsung saja ya, episode 8 ini sangat spesial. Langsung pertama yaitu dari Abias, bolehkah tidur lagi setelah sahur dan dilanjutkan sholat subuh? Berarti tidur setelah sahur. Ya, tidur setelah sahur. Bagaimana boleh kata? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bolehkah tidur lagi setelah sahur Dan dilanjutkan sholat subuh. dan dilanjutkan sholat subuh? Kemudian setelah sholat subuh tidur lagi enggak? Tidur lagi ya. Berarti setelah sholat subuh juga tidur gitu. Iya. Berbicara boleh atau tidak sebenarnya kembali kepada masing-masing orang ya. Stereotip orang itu berbeda-beda. Memang ada yang semangat karena misal kalau di pondok kalau belum libur karena harus ada kewajiban yang harus dituntaskan, maka ia tidak tidur. Ya masing-masing orang berbeda-beda lah. Tetapi untuk boleh atau tidaknya sebenarnya boleh-boleh saja. Seperti itu. Alangkah baiknya setelah sahur jangan tidur. Ya, karena para pakar kesehatan pun menyarankan untuk tidak tidur setelah sahur. Karena masa setelah makan, minum, kemudian kita tidur langsung. Nah, ini membuat kerongkongan kita nanti kering, makanya setelah bangun pasti serak dan sebagainya. Seperti itu. Ya, untuk kesehatan tidak baik seperti itu. Jadi tinggal pilih. Ya, tapi kebanyakan para santri setelah sahur tidur lagi ya. Seperti itu. Nah, yang menyebabkan fakir ada nih. Tadi pertanyaan setelah sholat subuh kata Mbak Maimun Zubair tidur setelah sholat subuh itu menyebabkan fakir. Beliau sepertinya mengutip tuh dari kitab Ta'limut Ta'alim. Ya, beberapa yang menghambat rezeki termasuk orang itu fakir, yaitu setelah sholat subuh dia tidur. Tapi kalian juga merasa sih Jar, kalau tidak ada santri itu seperti itu. Bawaannya tidur terus. Ya, walaupun sebenarnya ya karena tidak ada kegiatan sih seperti itu. Ya, jawabannya adalah boleh, tapi alangkah baiknya tidak dilakukan. Karena setelah sahur tadi mengaruhi faktor kesehatannya, setelah subuh menyebabkan fakir. Seperti itu. Baik, soal kedua. Sahkah puasa tanpa sholat tarawih dan bolehkah berniat puasa sekaligus diet? Untuk orang yang berpuasa, ya nih catat teman-teman, niat itu penting ya. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Seperti dalam kitab apa atau enggak, hadis Arba'in Nawawi. Di hadis pertamanya itu kan menerangkan tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian puasa niatnya itu apa? Sekaligus diet. Tapi dia puasa sekaligus diet. Awas, jangan salah. Tetap niat lillahi ta'ala puasanya. Ya, kemudian ia sekaligus diet untuk supaya tubuhnya sehat seperti itu. Padahal tidak usah niat sekaligus diet juga. Kata Nabi kan puasa itu sehat, menyehatkan. Sumu tasyihu. Kalau kamu mau sehat ya berpuasalah seperti itu. Berpuasalah kalian akan sehat.
seperti itu. Jadi nggak usah dibubuhi sekaligus diet pun sebenarnya puasa itu sudah menyehatkan, terlepas agamanya apapun itu, siapapun orangnya, apalagi kepada orang Islam seperti itu. Jadi untuk orang yang niat puasanya itu langsung untuk diet tapi meniadakan lillahi ta'ala, ya tidak sah puasanya seperti itu. Kemudian tadi awalnya tadi apa ya? Sahkah puasa tanpa sholat tarawih? Sahkah puasa tanpa sholat tarawih? Ya sah-sah saja. Emang syarat sah puasa harus ada tarawihnya? Enggak juga lah. Ya, kata Gus Bahasi, jangan menganggap remeh orang yang tidak tarawih. Barangkali di luaran sana mereka sebenarnya ingin tarawih seperti orang-orang pada biasanya, tetapi ada kewajiban yang harus ditunaikan, seperti mencari nafkah untuk anak-anaknya, harus berjualan pada malam itu. Jadi jangan menganggap remeh, jangan menganggap sepele, jangan menganggap bulan puasa ini harus full tarawih. Tapi kan ada saja mereka-mereka yang sebenarnya mau tarawih, tapi harus ada kewajiban yang harus diselesaikan. Lanjut pertanyaan ketiga, pertanyaan pemungkas, bukan Bambang Pamungkas ya. Bolehkah membersihkan telinga dan ngupil saat puasa? Baik, pertanyaan ini sebenarnya sudah dijawab pada channel sebelumnya, tapi tidak apa-apa, ini lebih spesifik dan saya akan menjawabnya secara rinci ya, seperti itu. Untuk orang yang berpuasa kemudian dia korek-korek kuping dengan cotton bud, membersihkan telinga dan sebagainya, atau ngupil ya, itu boleh atau tidak ya, atau membatalkan puasa atau tidak tak? Bolehkah? Oh, bolehkah atau tidak? Ada dua pendapat dalam kalangan Syafi'iyah ya. Madzhab Imam Syafi'i mengatakan manfaat maftuhah, menurut Habib Umar Mutahhar dalam channel NU Online ya, mengatakan bahwasanya madzhab Syafi'i itu mengatakan lubang-lubang yang ada pada tubuh kita semuanya itu dapat membatalkan puasa kecuali mata, kata Imam Syafi'i. Tapi Imam Al-Ghazali menambahkan dan telinga. Kenapa Imam Al-Ghazali menambahkan bahwasanya di telinga itu Imam Ghazali arahnya menuju ke pakar kedokteran. Jadi kalau dalam segi kedokteran ya, mata ini kata Imam Al-Ghazali malah dia yang bisa langsung menuju ke rongkongan, bisa membatalkan puasa. Tapi kalau telinga tidak, kata Imam Al-Ghazali. Seperti itu. Nah, ada yang mengatakan lagi bahwasanya harus jauh. Ya. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i membatalkan puasa tuh kalau ngorek-ngorek kuping, tapi kalau Imam Al-Ghazali tidak batal. Justru mata yang buat batal. Tapi ada juga semuanya itu yang membatalkan puasa harus sampai jauh. Jauh itu sampai mentok ya. Pernah mengatakan juga kan di channel sebelumnya. Harus mentok itu berarti kalau dia sampai dalam sekali itu bisa membatalkan puasa. Memang jelas seperti itu. Baik ngupil atau korek-korek kuping dengan cotton bud. Jadi ya bagaimana ketika wudhu ya, madmadoh, berkumur-kumur ya, istinsyak, masukkan air ke dalam hidung, boleh atau tidak? Sama kan seperti itu. Boleh-boleh saja, tapi jangan mubalaghah, jangan nemen-nemeni bahasa Jawa, jangan sangat berlebihan. Nah itu kan kesunahannya wudhu ya. Kata Buya Yahya sih seperti itu. Jangan menganggap sesuatu yang memang masuk lubang kemudian kita anggap itu meresahkan. Tapi kita harus tetap berhati-hati, jangan sampai membatalkan puasa, sehingga kita tetap dapat kesunahannya wudhu ya, tetap kumur-kumur, tetap memasukkan air ke hidung, tapi jangan sampai berlebihan karena nanti bisa menyebabkan batalnya puasa. Sama dengan sikat gigi ya, sebenarnya sikat gigi baik tentunya dilakukan sebelum zawal ya. Itu kalau kita tidak berhati-hati sampai masuk
ke kerongkongan ya bisa batal puasa walaupun sebelum zawal diperbolehkan, tapi tetap saja tetap harus berhati-hati. Jadi jawabannya adalah ada dua pendapat ya. Kata Imam Syafi'i itu membatalkan puasa, tapi kata Al Imam Ghazali malah yang menurut dokter itu mata yang membuat batal puasa itu karena dia meresap langsung ke kerongkongan kalau ada tetes mata dan sebagainya. Seperti itu saja. Ada dua pendapat dari Imam Syafi'i kemudian tambahi oleh Al Imam Al Ghazali. Nah, kesimpulannya dari pertanyaan pertama itu bolehkah tidur? Boleh. Cuman lebih baiknya itu tidak tidur karena kesehatan juga. Kedua, sahkah puasa tanpa salat tarawih? Sah. Dan bolehkah berniat puasa sekaligus diet? Niatnya itu puasa tapi dietnya itu ya karena Nabi kan puasa itu kan menyehatkan. Nah, niatnya karena Allah saja. Tiga, bolehkah membersihkan telinga dan ngupil saat puasa? Kata Imam Syafi'i tidak boleh membatalkan puasa, dan kata Imam Ghazali itu justru mata yang berbahaya. Nah, itu kesimpulannya, dan jangan lupa kalian like, comment, subscribe channel Naim Channel dan Jar TV Official, dan jangan lupa juga follow us IG kami, dan jangan lupa juga kalian nonton spesial Lebaran, sungguh sangat spesial, dinantikan pada saat Lebaran. Sekian dari saya host Fajar Musidik dan narasumber kita Kang Muhammad Amilah. Mohon pamit Satu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mohon pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما